malam teman-teman. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk menghadapi hal yang kita jalani selama hidup ini. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi dua kali kesehatan dan kelancaran. Oke. Sebenarnya cerita ini akan saya ungkap karena banyak berita-berita yang menggemparkan tentang KKN Desa Penari. Itu menyangkut soal hal yang mistis. Kemudian pada tahun kemarin saya telah melakukan KKN di satu desa yang dimana saya mendapat kejadian yang di luar nalar, bisa disebutkan seperti kejadian mistis yang seperti itu, tapi tidak terlalu lebih seram yang seperti versi KKN di Desa Penari, karena cerita ini banyak hikmahnya, terutama kita yang belum menghadapi KKN, kemudian belum menyadari bahwa hal yang mistis ada. Meskipun banyak orang yang berkata atau yang bilang bahwa mistis itu kayak percaya nggak percaya gitu. Maksudnya mau percaya ya emang ada gitu, cuman nggak terlihat kayak gitu sebenarnya. Jadi banyak yang bilang cerita seperti itu percaya nggak percaya sih gitu. Karena banyak juga di YouTube menceritakan alur mendaki, kemudian cerita yang live streaming, dan cerita kosong itu banyak. Cuman yang saya ambil dari cerita ini, saya mendapatkan hikmah dari cerita tersebut, dari kejadian tersebut. Saya KKN. Kemudian dari 1 bulan itu saya menjalani KKN untuk menyelesaikan kuliah S1 saya. Kemudian juga KKN saya itu sama teman-teman yang di angkatan saya, ada yang campur jurusannya, ada yang dari mana-mana. Tapi alhamdulillahnya saya KKN sama teman-teman yang memang dulunya sempat bukan sempat akrab dengan saya gitu. Jadi kita kenal lah, tidak terlalu jauh, teman-teman dekat. Kemudian saya menjalani proses KKN, dan setelah itu saya bertemu dengan teman-teman yang baru dan sempat kenalan. Dan kejadian yang mistis itu sempat saya alami di waktu malam. Saya sedang tidur dan saya bilang, bangun dan saya belum menyadari karena apa yang terjadi. Tanpa berpikir panjang, kemudian saya bangun. Setelah saya bangun, saya melihat teman-teman saya sudah ada di tengah rumah. Mereka sedang berkumpul, sedang kalau bahasa Sunda mengupahan nuker jerik. Nah, setelah itu dan saya mengambil wudhu dan saya ngaji dengan setelah itu jika saya ingin menanyakan apa hal yang jadi ada apa barusan terjadi apa, teman-teman saya mengelak bahwa nantilah saya bicarakan atau besok pagilah saya bicarakan, jangan sekarang. Dan yang anehnya teman saya bilang kayak gini, tong ayeuna lah yang penting kene gitu. Oke lah, saya tidak terlalu ingin tahu. Nah, pasti ada waktu besok lagi. Kemudian saya tidur. Setelah saya tidur, bangun lagi. Nah, di pagi harinya baru mereka
bahwa hal yang pas malam ada yang kerasukan. Entah seperti apa kejadiannya, bahwasanya ada yang kerasukan, kemudian ada yang ingin didoakan. Dan kita lakukan itu lagi kan, cuman ceritanya panjang, banyak kejadian aneh. Tapi yang saya kutip tersebut tentang kejadian yang kali mana pada malam hari jadi sesuatu seperti orang yang kerasukan, kemudian dia bercerita bahwa ada dia yang sebenarnya, maksudnya masih di rumah itu, cuman di mananya. Setelah itu yang dia bercerita bahwa dia selalu berada di atas, karena di dalam itu atapnya itu enggak pakai GRC atau apa ya, Indonesia apa sih ya, langit-langit lah, enggak pakai langit-langit. Nah, kemudian yang lebih mistisnya itu dia bilang bahwa merasa terganggu tentang keberadaan Dajjal. Kemudian kita juga seperti wah gimana ini kalau ini semuanya itu pada takut, bahkan ada yang berpikir bagi kemana kakaknya tinggi. Sebenarnya saya berdoa dari tahun sebelumnya bahwa tidak ingin hal yang seperti ini terjadi pada kelompok saya. Tapi ya lain cerita lah kalau sudah emang ditakdirkan seperti ini. Oke guys, saya akan melanjutkan cerita yang tadi, atau melanjutkan cerita tentang KKN yang mengalami hal-hal mistis tersebut, hal-hal mistis. Nah, kemudian pada waktu itu kami berunding dan deal mengadakan bahwa menyatakan bahwa kami ingin pindah rumah, ingin pindah posko atau tempat tinggal. Kemudian kita pindah, prepare seperti biasanya. Nah, di sana kami alhamdulillah tidak mengalami hal-hal yang aneh gitu. Mulai aktivitas seperti biasanya. Tapi ketika satu hari atau seminggu sebelum kita selesai KKN, ada sebuah kejadian yang masih teringat dalam pikiran saya, di mana terjadi hal yang terjadinya di sini itu melibatkan orang yang ingin menyembuhkan, tapi seperti apa ya, beradu kekuatan, di mana orang yang kerasukan berusaha keras untuk melawan dengan semua kekuatannya, sampai dia menertawakan bahwa ketika ingin disembuhkan itu, tanda kutip, kata-katanya seperti ini, aing ge bisa, pirak itu mah aing ge bisa, sok serek ngelawan aing. Wah, itu posisi di sana udah kacau kayaknya. Kita KKN udah nggak fokus, dan kita juga udah nyiapin laporan yang dimana kondisi waktu kejadian, waktunya itu pas malam sekitar jam 12 lah.
kita berusaha keras untuk menenangkan, mencari bantuan ke sana ke sini, dan hasilnya alhamdulillah ada yang mau bantu. Dan dengan cara membantunya itu, caranya seperti itu. Jadi satu waktu itu saya melihat seperti ada kekuatan yang saling beradu gitu untuk menertibkan, atau apa ya, bahasanya itu, katanya itu seperti menenangkan agar kita agar kejadian ini cepat beres. Nah, di sana beradu, di mana saling beradu, kemudian wah, kalau dari segi gambarannya seperti yang bertarung lah dalam waktu itu. Pas kejadiannya itu di tengah rumah, kemudian saling beradu, bertarung gitu, saling melawan. Seperti ilustrasinya kayak gini, seperti dua tangan, jadi tangan yang ingin menyembuhkan sama yang tangan kerasukan itu kayak gini. Wah, itu kejadiannya udah kayak yang tarung gitu, tarung tenaga dalam gitu. Saya juga sempat melihatnya, wah lumayan naonan itu gitu, nangkit apal gitu. Nah, setelah itu kemudian sembuhnya itu ketika ada segelas air dikasih daun bidara. Nah, di sana barulah dia terlihat tenang dan rehat. Dan yang lebih anehnya lagi, kejadiannya seperti ini. Ketika pada sore hari, maghrib, teman saya itu udah jadi. Nah, kemudian sudah jadi, kita memanggil orang yang bisa untuk menyembuhkan. Baru saja orang yang bisa itu masuk ke tengah rumah dan kemudian bertemu dengan teman saya. Pas saling melihat, teman saya itu udah mulai tergeletak pingsan. Nah, di sana saya merasakan, wah, kenapa lagi nih? Kata si bapaknya, udah nggak apa-apa. Ya baru tahu kalau saya ada di sini. Nah, setelah itu kami bawa untuk ke tengah rumah, dan kami menyandarkan dia di dalam kursi. Setelah itu barulah kejadian yang tadi terjadi, di mana saling beradu ke dalam. Dan saya baru melihat pertama kalinya ada hal yang seperti itu, sampai keluar bahasa yang dimana tidak ingin kalah dari keduanya. Jadi bahasa itu dalam bahasa Sunda, sok sia padu jeung aing, sok buatan usaha. Nah, setelah itu si bapak yang berusaha payah untuk menghilangkan yang mengganggu kita, yang masuk teman saya, untuk menenangkan. Nah, di sana kejadian terakhir sebetulnya, yang kejadian terakhir dan sangat luar biasa menurut saya, karena saya juga baru ngalamin hal yang seperti itu, di mana kita sudah was-was sekali dengan hal seperti itu, ingin rasanya KKN kita itu sudah berakhir gitu, sedangkan kita masih dituntut menyelesaikan tugas atau laporan KKN. Jadi seperti itu guys, cerita-cerita mistis yang saya alami, bahwasanya banyak hikmah yang ada di dalam yang terserat lah dalam cerita itu, terutama untuk saya pribadi dan teman-teman saya, bahwa perlu banyak kesiapan untuk menghadapi hal-hal yang meskipun tidak kita inginkan, tapi harus selalu ada persiapan. Nah, intinya kita harus selalu menjaga sholat kita, untuk menjaga diri kita, terutama dari hal yang marah bahaya. Dan soal mistis itu, ya intinya dikatakan percaya tidak percaya karena ada, tidak percaya karena tidak ada. Jadi seperti
seperti itu, banyak yang mengatakan bahwa kadang saya percaya dan tidak percaya kepada hal yang begituan. Jadi bilang begitu guys. Cukup saya bicara, intinya saya menceritakan pengalaman saya kepada siapa ya, kepada yang belum tahu gitu. Mudah-mudahan ada pembelajarannya, ada hikmah juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.